Sekian sharing dari saya. Sekarang giliran Bapak Ibu. Monggo kalau ada, ya semoga cerita saya tadi bisa menginspirasi atau memberikan ide-ide untuk Bapak Ibu untuk sharing bareng pengalaman kehidupan kita. Monggo dipersilakan. Mungkin tuan rumah bisa nggih? Yang pertama, tuan rumah. Halo. Tuan rumah dulu. Nanti kalau sudah selesai tuan rumah silakan memberikan mic kepada orang yang pengen ditunjuk sama tuan rumah. Itu aja. Daripada Monggo Mas Tanto. Bisa nggak main tembak aja. Temanya malam ini tentang doa ya. Jadi rumusan doa sih, kalau apa sih sebenarnya doa itu? Bagi saya pribadi dan definisi umumnya juga bisa dikatakan doa itu kan sebagai komunikasi kita dengan Sang Pencipta kita, dengan Allah gitu. Dan itu merupakan intensi yang pribadi. Bentuk doa, rupa-rupa doa itu bentuknya bisa bermacam-macam, namun sering yang kita lihat itu bentuk doa begitu formal ya, kita dengan mulai tanda pembuka, kemudian doa dengan isi doanya dan penutupnya. Doa dalam kehidupan saya, memang saya dari kecil itu keluarga saya tidak pernah berkumpul untuk berdoa bersama. Jadi kita anak-anak itu tidak terbiasa untuk berdoa bersama dalam keluarga. Ya, paling kita dalam komunitas, dulu kering sekarang lingkungan. Jadi akhirnya saya sendiri punya cara berdoa sendiri, yaitu ya seperti obrolan lisan, tidak formal, dengan memulai dengan tanda salib dan menutup dengan tanda salib. Tapi saya secara pribadi seperti ya ngobrol pribadi gitu dengan Sang Pencipta. Nampaknya itu saya lebih nyaman seperti itu. Selain kita juga harus membiasakan diri juga dengan cara berdoa formal kita juga gitu. Dari situ kita juga melihat perlunya terutama keluarga muda untuk memulai dengan pasangannya berdoa bersama. Itu kelihatannya asik kalau itu, tapi kalau saya udah terlanjur dimulai dari pasangan berdoa bersama, kemudian nanti lahir anak-anak, kita diajak berdoa bersama juga, nanti anak-anak juga terbiasa sampai dewasa akan begitu gitu. Cuma ya latar belakang saya kan kita berbeda imannya dengan istri saya, jadi cara penyampaiannya berbeda, jadi kita masing-masing akhirnya. Jadi itu ya, saya hanya memberikan pendapat saya tentang doa dalam kehidupan saya, dalam ya perenungan saya itulah. Jadi marilah kita memulai doa dari keluarga yang kecil dulu gitu, supaya doa itu menjadi bagian hidup kita, bisa menghidupi kita. Doa itu bisa menginspirasi kita, supaya Allah pun semakin terasa semakin dekat dengan kita dan kita dengan Allah. Saya kira itu Mas, makasih. Terima kasih Mas Tanto. Monggo. Saya tunjuk ya. Iya. Aduh. Yang mau aja, yang mau. Saya nggak nyaman kalau nunjuk. Ya Pak Sigit. Terima kasih atas waktunya. Sebagai orang Jawa yang sudah masuk kelompok tua seperti saya dan beberapa teman, pasti ingat ada istilah dalam bahasa Jawa yang mengatakan yang Gusti kuwi adoh tanpa wangenan, cedak tanpa sesenggolan. Jadi ungkapan itu menyatakan begitu dekatnya Allah dengan kita, tapi tidak pernah bersentuhan. Tetapi kalau dikatakan jauh, jauh yang tanpa batas.
jauhnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu sebetulnya hanya sejauh doa. Jadi yang menyebabkan kita dengan Tuhan itu jauh itu doa. Kalau kita tidak pernah doa, yang dari dikatakan doa adalah sarana komunikasi atau jembatan kita menjalin komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah lakukan itu, tidak pernah menghidupi itu dalam kehidupan seharian, maka Tuhan akan menjadi sesuatu yang sangat jauh. Meskipun kita yakini sebetulnya dekat, seperti juga kata Paus Fransiskus, Allah itu dekat, berbelas kasih dan seterusnya. Lalu ada sesuatu yang saya tangkap sebagai sesuatu yang baik. Meskipun tadi Mas Tanto mengatakan kalau berdoa tidak harus pakai struktur yang senang, ada hal yang di sini ditulis. Bagi saya bisa juga itu menjadi struktur doa yang kita ucapkan kepada Tuhan, yaitu kalau dalam dunia public speaking namanya, cara berbicara depan umum, ada yang menggunakan pola STM, syukur, terima kasih, lalu M-nya mohon. Kalau di sini mohonnya macam-macam, ada mohon permohonan apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita, tapi juga mohon maaf, lalu mohon berkat. Jadi hal semacam itu memang saya kira bisa membantu kita, setidaknya bahwa hidup kita bisa sampai saat ini karena Tuhan yang baik, sehingga kita layak pada setiap kesempatan, lalu berterima kasih atas segala berkat, pertolongan, cintanya yang diberikan kepada kita dan keluarga. Lalu mohonnya itu adalah permohonan yang kita pantas ke hadapan Tuhan, untuk Tuhan dengarkan dan kabulkan. Namun sesuatu yang juga tidak boleh lupa, bahwa kita berdoa itu bukan seperti orang yang pesan barang dengan delivery order. Tadi contohnya Angga itu cerita seolah-olah harus didengar, tapi kita berdoa tetap kita serahkan kepada kemurahan kebijaksanaan Tuhan. Sebab bagi Tuhan itu yang terbaik bagi kita belum tentu terbaik bagi Tuhan. Kalau dalam bahasa di Injil Suci ada yang mengatakan minta telur diberi ular dan seterusnya. Mungkin karena bahasanya itu antara telur dan ular di sana mungkin ada seperti kemiripan kata-kata puitis. Kalau cara kita mungkin ya jaluk gula diwenehi ula, misalnya begitu. Tuhan tetap akan berikan, namun dalam contoh ilustrasi nyata sekali bahwa ternyata dari mereka yang masing-masing punya permohonan sing dikabulkan malah si doanya si Rakil, si Mbarep sama Pak Ne tidak, tapi si Rakil malah dikabulkan, karena bagi Tuhan itu yang terbaik bagi keluarga. Jadi pula semacam itu hendaknya ada dalam sikap kita ketika berdoa. Kita mohon agar apa yang baik terjadi pada diri kita, sehingga layak, atau biasanya juga doa itu ditutup dengan mohon Tuhan dengar dan kabulkan doa saya sepanjang selaras dengan rancangan Tuhan. Kalau tidak selaras, abaikan, kehendakmu sajalah yang jadi. Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Jadi bukan pengalaman pribadi ya, tapi secara umum hal semacam itu yang bisa kita tangkap dari tema doa pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sigit, luar biasa sekali. Monggo masih ada, saya beri kesempatan sekali lagi. Terima kasih atas waktunya. Saya hanya nambah 2 kalimat. Doa bagi saya pribadi itu ibarat teken, karena memberikan pegangan, kekuatan, kenyamanan, dan rasa pasrah sumarah
di dalam saya pribadi menapaki kehidupan di bumi ini. Jadi secara pribadi doa itu bagi saya adalah ibarat teken. Terima kasih. Terima kasih Bu Irna, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Tanto, Pak Sigit dan Bu Irna yang telah sharing di malam hari ini. Marilah kita lanjutkan Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dengan doa umat. Ya Bapa yang Maha Pengasih, tuntunlah gerejamu agar semakin dekat denganmu dan semakin mampu menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memimpin Bapak Suci, para uskup, imam, diakon, biarawan, dan biarawati, dan seluruh umat kesayangan-Mu agar senantiasa hidup dalam semangat bela rasa dan membawa sukacita serta damai sejahtera bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas berkat-Mu, rendah hati dalam mengakui kesalahan, dan tekun memperbaiki diri setiap hari. Semoga kami semakin bertumbuh dalam iman dan kasih kepada sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau telah memanggil kami untuk hidup dalam kasih dan kepedulian. Bantulah kami agar mampu menyelaraskan hidup kami dengan kehendak-Mu, memperbaiki relasi kami yang retak karena dosa, dan semakin bertumbuh dalam iman serta cinta kepada sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dipersilakan. Allah Bapa kami, putra-Mu telah menderita banyak sekali demi keselamatan kami. Ia lahir dalam kemiskinan dan kebapaan. Akhir hidupnya pun ia jalani dalam penderitaan yang amat berat. Tetapi ia sendiri mempunyai kasih dan perhatian yang besar terhadap orang yang menderita. Ia menyembuhkan banyak orang sakit. Bahkan ia memikul kelemahan kami dan menanggung penyakit kami. Ia mengundang orang yang letih lesu dan terbeban berat, dan ia memberikan kelegaan kepada mereka. Ya Bapa, semoga kami pun memiliki perhatian dan kasih kepada orang yang menderita. Semoga kasih kepada orang yang menderita mendekatkan kami kepadamu dan menyadarkan bahwa kami sungguh tergantung padamu. Kami mohon. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, adalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikan rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi keselamatan kami. Allah Bapa Maha Pemurah, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau telah menyegarkan pemahaman dan penghayatan kami akan hidup doa. Semoga doa yang dilandasi iman semakin memampukan dan mengobarkan semangat kami untuk menghadirkan kasih-Mu bagi sesama di tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.